ayat 10. Ayat 10 dari surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemarin bicara tentang sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat, Allah juga tahu kebutuhan manusia. Ya. Allah juga tahu kebutuhan manusia. Sehingga setelah sholat Jumat, kamu bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Bahwa ya dunia ya akhirat. Setelah mencari karunia Allah lewat sholat Jumat, kemudian setelah itu bertebaranlah di muka bumi. Carilah rezeki. Carilah rezeki. Nah ini ada yang banyak diartikan keliru ya. Fangtashiru ini diartikan disuruh bersegera itu, kemudian ada banyak yang mengartikan setelah sholat itu nang segera oh. Lalu tidak pakai wiritan gitu. Jadi disuruh bergegas lalu nggak pakai wiritan. Sampai ada yang apa ini mereka ini setelah sholat itu istilahnya sholat lamcing. Apa istilah sholat lamcing itu? Itu loh sholat jenis lamcing itu loh. Salam melencing. Salam pelencing. Jadi setelah salam langsung pelencing, lari seolah-olah tak sama Allah katanya. Jadi tidak begitu. Dalam banyak hadis Rasulullah tetap berwirid setelah sholat. Berwirid banyak hadisnya, banyak. Jadi faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah sampean menyelesaikan satu urusan terhadap Allah itu, terutama sholat, ini saya sedang ada di Kompeng karena kesalahan teknisnya. Jelas suaranya Gus, ngapunten. Saya kurang jelas suaranya. Sudah jelas Mas Ayu. Masih kecil. Jadi kalimat fangtashiru fil ard atau bertebaranlah di muka bumi itu ya setelah menunaikan sholat Jumat secara tumaknina, secara tenang, secara tawadhu. Tidak ada contoh dan tidak ada dalil. Rasulullah sholat lalu kesusu-susu terburu-buru itu tidak ada. Kecuali ketika dalam perangan atau dalam keadaan penting yang disebut sebagai sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan khauf atau sholat dalam keadaan emergensi, bukan dalam keadaan normal. Biasanya di dalam safar atau di dalam jihad perang. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan mukim, ya mukimin, bukan safirin, bukan musafirin, tapi mukimin, maka Rasulullah sholatnya khusyuk sekali. Dan setelah sholat itu berwirid, mesti itu. Gitu. Nah ini orang enggak. Sholat dalam keadaan mukim, dipakai cara dalam keadaan safar, dipakai dalam keadaan khauf. Kadang memakai dalil ini, fangtashiru fil ard. Wes segeralah bersegera bertebaran di muka bumi. Wes nang telek
Sholatnya ora usah suwe-suwe, gitu. Ada yang juga gitu. Karena nang sholat, anakmu sholat nangis. Gitu. Ngerti ya? Yang kita ngerti ya. Karena nang sholat, anakmu tuh nangis. Karena nang sholat banyak pembeli itu loh. Nang sholat banyak pembeli. Artinya sholatnya sebentar saja, 1-2 menit lah. Nah, akhirnya sujud ini sampai jidat belum nyampe tempat sujud sudah ditarik. Nah, ini yang keliru. Kenapa? Karena begini, nanti di ayat selanjutnya itu disebutkan tentang betapa manusia itu seringkali kemudian tergesa-gesa untuk urusan duniawi meninggalkan Allah dan Rasulnya sendiri. Sebelum ke sana, jadi yang dimaksud Allah tahu, sudahlah setelah itu wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tapi supaya nyambung. Nah, ini clue-nya ya. Supaya nyambung bahwa setelah sholat nggak kok terus hilang gitu aja bekas sholat. Pertama pada saat sholat sampean khusyuk. Ini caranya biar nyambung antara sholat dan kehidupan sehari-hari. Ketika sholat sampean harus khusyuk, nggak boleh memikirkan duniawi. Sholat yang mikirkan Allah. Setelah itu setelah sholat wiridan dulu, khusyuk, tumak ninah, ya. Lalu setelah itu diperintahkan bertebaran di muka bumi, carilah karunia Allah. Tetapi supaya nyambung yang ketiga, dalam mencari karunia Allah itu wadhkurullah, ingatlah Allah. Gitu loh. Jadi ketika sampean wabtaghi min fadlillah, diperintah untuk mencari karunia Allah, itu dibentengi dengan apa? Sembari banyak mengingat Allah. Sembari banyak mengingat Allah. Dan itu ayatnya jelas dalam surat Ali Imran ayat 190, 191. Terus di sana disampaikan orang-orang yang bertakwa, yang beriman itu selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang beriman bertakwa itu, orang-orang ulul albab itu selalu mengingat Allah qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa 'ala junubihim dan ketika berbaring. Gitu loh. Jadi artinya ketika aktivitas apapun, dimanapun, kapanpun. Nah ini ejawanta dari ayat ini. Jadi wadhkurullaha, tidak hanya zikir kepada Allah. Yang keempat adalah kathiron. Jadi supaya nyambung kepada sholat tadi, selain sampean disuruh disuruh ingat Allah saat berdiri, duduk, berbaring, juga kathiron, suruh banyak ingat Allah. Apa fungsinya? Kan gini ya, ketika sholat, ya sholat Jumat, ya sholat wajib apapun, sholat itu kan harusnya merubah sikap. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau sholatnya itu khusyuk, belum sholat pelit, setelah sholat dermawan. Belum sholat ngerasani tonggo, setelah sholat tidak ngerasani tonggo. Belum sholat pemarah pendendam, setelah sholat ya penyabar pemaaf. Belum sholat yang dibikin dunia tok, setelah sholat yang dunia ya akhirat. Nah, supaya seperti itu, sampean makanya harus nyambung. Gitu loh. Perilaku sampean harus nyambung supaya ada perubahan tadi. Sehingga diminta Allah untuk ingat Allah sebanyak mungkin. Supaya apa? Ketika sampean jadi pedagang, kalau dengan cara mengingat Allah, sampean itu tidak berani nipu, ngurangi timbangan, tidak berani. Ya toh, dagang motor. Berapa ini? Ya 11 lah. 11 apa? 11 juta. Tidak bisa kurang lah. 10 gitu loh, Mas. 10. Saya
kulaannya aja 10,5 kok. Nah, padahal nggak 10,5. Kemarin kulaannya 9,5, tapi ngomongnya 10,5. Kita nggak bisa. Oh, tadi ditawar 10/4 tak kasihkan kok. Padahal nggak ada yang nawar segitu. Nah, ini ada nggak yang gitu? Ayo. Nah, sampean yang kayak gitu karena nggak ingat Allah. Maka ketika zaman tasyiru fil ard, berjalan di muka bumi, cari karunia Allah, wabtagu min fadlillah, itu sambil wadkurullaha katsira. Ingat Allah, supaya apa? Supaya sampean merasa diawasi Allah. Jadi pedagang nggak mungkin bohong, jadi pejabat nggak mungkin korupsi. Kenapa? Ya karena diawasi Allah. Gitu loh. Jadi fungsinya di situ. Tinggal sholat tadi itu benar-benar merubah sikap, nyambung gitu loh. Tapi kalau setelah sholat pleng, lepas mukena, lepas kopiah, lepas sarung, yo lepas eling Allah, wes buyar. Akhirnya apa? Nggak ada ingat Allah, itu akhirnya bikin sholatnya nggak merubah sikap. Sholat Jumat yaonoya ini khutbah karuan akeh banyak dapat, tapi yo sipate podo panggah mawon. Ini karena nggak melaksanakan ayat ini. Jadi dasar dalil sholat Jumat itu ya ini surat Al-Jum'ah ayat 10. Tapi kadang orang hanya sampai di potongan ayatnya tadi itu. Potongan ayat kalau misalnya ya sudah jelas di ayat yang 9 Tuhan. Ketika sudah dipanggil, tinggalkan perdagangan. Bukan kok nggak boleh dagang loh ya. Jadi kan berarti sebenarnya boleh berdagang, boleh. Tapi begitu sudah sholat, langsung tinggalkan. Itu berarti prioritasnya apa? Sholat. Kemudian setelah sholat, pada saat sholat Jumat, kamu minta khusyuk. Fangsitu wasma'u rahimakumullah. Gitu kan. Tenanglah kamu. Dengarkan khutbah itu supaya kamu dapat rahmat Allah. Enggak, kita kadang saat khutbah kita ngantuk. Kalau nggak ngantuk kadang ngomong. Kalau nggak ngomong kadang HP-an. Wes gak dapat lagi. Setelah sholat sampean diminta untuk tap wiritan dulu. Kita nggak pelencing. Nah, wes setelah pelencing sampean diminta untuk bertebaran di muka bumi, carudah karunia Allah. Ketika karunia Allah carilah juga jelas. Apa ini batasannya? Apa batasannya? Halalan thayyibah. Apa? Halalan thayyibah. Cari halal, cari yang baik. Bukan kok nggak boleh cari rezeki, carilah rezeki, tapi yang halal yang baik. Setelah itu sampean diminta bukan hanya itu, tapi wadzukurullaha, ingatlah pada Allah. Gitu. Maka tadi urutannya seperti dalam surat Ali Imran ayat 190, 191, bahwa ciri orang beriman bertakwa itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu berdiri, duduk, berbaring, artinya saat apapun, dimanapun, kapanpun, ingat Allah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sehingga sholat benar-benar merubah sikap. Kenapa? Karena kalau banyak ingat Allah, maka kita tidak akan korupsi. Kalau ingat Allah, pedagang nggak akan nipu, ya toh? Gitu loh, nggak akan curang. Ya, Bapak. Itu dulur. Makanya kafiron, nggak ada kalimatnya. Yang keempat adalah wadzukurullaha katsiro. Disuruh banyak ingat Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Maksudnya apa? Beruntung itu. Sampean sholat Jumat itu udah dapat pahala loh ya. Sudah dapat. Ya, tetapi yang namanya beruntung itu nanti selain dapat pahala juga dapat tingkatan derajat, cari rezeki juga halalan thayyibah, jadi barokah dan seterusnya. Gitu loh. Ya, itu sehingga tidak hanya dapat pahala tapi juga dapat keberuntungan tadi. Fadilahnya Allah berupa rezeki juga memberkahi anak istri sehingga keluarganya juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Lalu selanjutnya
Ini juga yang kadang menjadi penyakit yang kemudian ditebar ranjau di sini supaya enggak kena kita, enggak kena ranjau itu, diberikan warning di sini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Tapi kebanyakan manusia itu ketika misalnya mereka melihat perdagangan atau permainan, maksudnya ya masalah duniawi itu loh. Duniawi kan disebut laibun walahun loh. Pada saat gitu, padahal kamu itu masih kadang dalam keadaan khutbah atau kadang memberikan tausiah setelah sholat Jumat, tapi apa mereka setelah melihat tijarah perdagangan, mereka infaddu, mereka bersegera lari ya toh ilaiha kepada perdagangan tadi, watarakuka, dan mereka meninggalkan kamu Muhammad kok iman berdiri sendiri. Jadi dulu itu kan apa, masjid itu kan Rasulullah itu kan di Madinah itu ya di tengah kota gitu, tapi jangan bayangkan kota kayak sekarang ya. Namanya itu. Nah, di seberang sana itu kan kalau gerbang kota itu misalnya ada kafilah yang membawa perdagangan dari negeri mana gitu kan, barang-barang yang bawa itu kan rebutan ya, biar mendapatkan barang yang terbaik, misalnya para pedagang atau para pembeli. Sehingga kadang itu waktu sholat Jumat, ya toh, waktu sholat Jumat, lalu terdengar langkah kuda atau berapa himar yang membawa dagangan dari negeri mana itu, atau enggak karu-karuan. Dan pada saat tadi, nah banyak bagian dari mereka itu tadi yang fabdu ilaiha, bergerak lari menjemput menyongsong kafilah yang dagangan. Punten Gus suaranya. Semacam itu ya, yang wang faddu qaiman, wang faddu mereka ilaiha, wang faddu ilaiha bersegera ke perdagangan itu, watarakuka qaiman, dan meninggalkan kamu sendiri itu. Itu sangat mungkin terjadi di masa manapun, bahkan sekarang pun. Ingat loh ya, di masa Nabi Musa, ini saya ceritakan, di masa Nabi Musa ya, seperti diceritakan dalam surat Al-Isra ya, sebelumnya itu, di masa Nabi Musa itu orang-orang Yahudi itu kan sholat Jumatnya hari Sabtu. Nah, sholat Jumatnya hari Sabtu di masa agamanya Nabi Musa. Waktu itu sudah diberitahu kalau hari Sabtu tolong luangkan waktu khusus itu untuk Allah, untuk ibadah. Nah, memang godaannya besar. Ternyata suatu saat mereka kan ada yang mengatakan mereka nelayan, ada yang mengatakan mereka pedagang ya. Nah, di hari Sabtu, suatu saat di hari Sabtu itu dagang perdagangan banyak, dagang apa barang-barang datang, terus yang nelayan, padahal beberapa pekan sebelumnya itu ikan sulit cari, hari itu ikan itu kayak semua banyak di laut itu. Sehingga apa? Mereka kemudian pergi meninggalkan Nabi Musa sendirian. Lalu mereka bertebaran nyongsong perdagangan dan ke laut untuk nyari ikan, meninggalkan sholat tadi itu. Nah, apa yang dipikirkan oleh mereka? Mungkin ya yang dipikirkan oleh Bani Israel itu, kalau Jumatan atau Sabtuan kan nanti masih bisa kapan-kapan lagi lah. Kalau ini kapan nanti hilang, saya nggak dapat kesempatan. Akhirnya apa dulu? Kalimat kunu qirodatan kosiin, maka jadilah mereka kera-kera yang hina. Disabdo jadi kera mereka. Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga ternyata apa yang terjadi di masa Nabi Musa juga kejadian di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka menuju berdakwah, segera meninggalkan engkau Muhammad, berdiri sendiri. Maka katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, qul ma indallahi khairum
minallahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad sama mereka bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dunia itu dan perdagangan menjanjikan itu. Maksudnya apa? Ya memang nggak kelihatan ya. Apa yang katanya ma'indallah, apa yang ada di sisi Allah yang dijanjikan tadi itu kan hanya pahala, tingkatan derajat, ampunan, ridho, kan nggak kelihatan. Tapi kalau perdagangan kan kelihatan. Lah orang dibandingkan dengan dua gambar kayak gitu kan milih mana coba? Pilih mana? Nah itulah. Maka kata Allah, dan Allah lah Allahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi bangun semua, bangun. Ayo yang kamera mati maupun kamera hidup bangun semua gini. Sampean ini dulur, alhamdulillah sudah ikut di sini, berarti ikut ngaji, tidak meninggalkan Gus Glory sendiri. Hebat, dapat pahala. Tapi kalau sampean ngantuk berarti meninggalkan Gus Glory sendiri. Ayo, ini Patarokuka dan dia meninggalkan kamu Gus Glory, ko iman ngadeg dewe. Tak ceritani ya dulur ya, tak ceritani ini. Ayo bangun semua, tak ceritani. Di kemarin itu, saya hari ini sama besok itu harus mengisi materi tentang tasamuh di pesantren Tebuireng untuk para kader dan calon ustadz di Tebuireng 2 hari untuk kelas putra dan kelas putri. Nah, saya biasa memang sehari sebelumnya berangkat. Saya kemarin sudah beli tiket pesawat, sudah beli, dan saya biasanya memang langsung in online supaya nggak kedadakan. Saya cek in online malam sebelumnya. Kemarin habis sholat duhur, saya masih ngaji tafsir, hadis, berangkatlah ke bandara. Karena memang peraturannya sudah tidak pakai antigen, ya sudah saya langsung ke sana. Begitu saya check-in, ternyata hari itu berlaku harus antigen lagi. Ya toh? Ya nggak mungkin, gimana hari itu berlaku. Padahal beberapa hari sebelumnya udah tidak pakai, lalu diberlakukan lagi. Ya sudahlah, saya hanya berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya gimana, ya hanguslah tiket. Saya sudah check-in, sudah segala macam, tapi ternyata ujuk-ujuk peraturan hanya sudah berlaku, sudah diumumkan beberapa hari, tapi baru berlaku hari itu. Masa semua orang disuruh mantengin peraturan yang berubah-ubah? Akhirnya ya wes, saya cuma pasrah pada Allah, angus tiket. Padahal sudah sore dan nggak ada tiket malam itu, udah nggak ada. Padahal pagi ini saya harus nyampe di Jombang. Maka usaha setan untuk menghalangi misi dakwah harus dilawan. Itu tadi usaha setan itu. Maka saya langsung meluncur ke terminal bis sekitar 1 jam dari bandara itu. Meluncur ke terminal bis, akhirnya dapat saya tiket bis. Tapi karena saya mepet, ya dapat tiket kursi paling belakang yang dekat toilet itu sudah. Tapi enggak apa-apa ya, mikian. Kan harusnya udah nggak level naik bus, tapi ya dilawan saja. Naik bus semalaman tadi, saya malam itu naik bus itu. Nah, begitu naik bus, alhamdulillah pagi ini tadi subuh nyampe di terminal, turun, ini nyari pom bensin. Sekarang saya ini ada di pom bensin ini, sedang ngaji sama sampean ini. Ini di sebuah pom bensin ini, kali apa musolanya paling ini 2 kali 3 paling ini. Iya, ini di musola pom bensin ini paling 2 kali 3 ini. Nah ini, nah, kan pom bensin kan, loh, ya toh, iya di pom bensin. Makanya jangan watarokuka, jangan meninggalkan saya sendiri sampean itu. Ya, jadi bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apapun. Makanya sampean harus beriman dulu untuk bisa memaknai itu. Karena yang dijanjikan ma'indallah, apa yang ada di sisi Allah itu ya nggak kelihatan. Iya,
Ya saya tadi malam ya nggak sempat sahur lah. Sahur paling sebotol aqua karena harus tahajud tarawih tahajud di bus juga toh. Nanti khawatir habis waktunya jadi ya alhamdulillah. Jadi tidak boleh kita dihalangi oleh apa? Jadi santri SPMA itu berkarya itu tidak boleh dihalangi oleh masa, ruang, dan waktu, ya. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau diperdalam atau tanyakan, silakan. Ya. Serius. Di ayat sebelumnya itu kan perintah sholat untuk Jumat. Perintah sholat Jumat itu kan tidak ada ketentuan tentang wajibnya bagi laki-laki atau perempuan. Artinya ini sebenarnya perintahnya wajibnya untuk semua laki-laki perempuan atau sebatas pada laki-laki saja, Gus. Terima kasih, Gus. Perintah wajibnya sholat Jumat itu pertama kepada laki-laki. Memang pertama pada laki-laki ya. Jadi jumhur juga mengatakan pertama kepada laki-laki ya. Jadi, kenapa? Karena pada masa itu perempuan itu memang rentan. Terutama kalau berjalan ke arah masjid itu harus melewati ya alam, ya apa segala macam, dan kebanyakan ada sebagian dari mereka juga nggak ada mahram sehingga dikhawatirkan macam-macam, sehingga perintah pertama memang laki-laki karena melihat situasi itu ya. Tapi kalau di kekinian maka kita memakai tarjihnya adalah bahwa perintah sholat berjamaah itu pada laki-laki maupun perempuan. Dengan masa sekarang yang sudah aman, yang sudah fasilitas semuanya, maka perempuan pun ya bagus saja kalau kemudian mengikuti sholat Jum'ah. Apalagi halangan syar'i yang ada pada saat itu sekarang sudah hampir tidak ada. Ya, jalan-jalan juga terang, fasilitas ke arah masjid juga mudah, dan lain sebagainya. Sehingga seperti tidak ada halangan lagi untuk seorang perempuan itu mencari fadilah dari sholat Jum'ah. Kenapa? Karena kasihan juga perempuan itu kalau ada kan dalam surat Al-Mujadalah itu perempuan-perempuan berdemo dalam tanda kutip ya, berdemo kepada Rasul, kepada Allah. Ya Rasul, ya Allah, para laki-laki itu dapat keberuntungan ini, mereka berjihad, mereka ini, tapi kami tidak bisa. Begitupun kami kadang terhalang oleh melahirkan, kadang terhalang oleh haid dan sebagainya. Lalu kemudian Allah memberitahu di dalam surat itu bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan, al-mu'minina, al-mu'minati, al-muhajirina, al-muhajirati, dan seterusnya, laki-laki yang berhijrah, perempuan yang berhijrah, perempuan mukminah, dan semuanya sama di hadapan Allah. Maka di dalam mencari fadilah, keutamaan sholat Jumat, perempuan pun dianjurkan untuk mengikuti, dan jika tidak ada halangan syar'i itu diperbolehkan. Oke. Kelas ya? Oke, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa sudah. Siapa tadi? Hafiz Fas apa yang mau bicara? Ya, silakan. Nyon sewu. Niku terkadang kan kalau kita lihat dari sholat Jumat, ada sebagian kelompok itu kalau sama perempuan sholat Jumat, dia harus mengganti lagi sholat zuhur setelah sholat Jumat, Gus. Terus buntin itu. Ya, perbedaan pendapat ya boleh-boleh saja, silakan saja. Dia berpendapat begitu, monggo saja.
Nah, mungkin dia menafsirkan dari sisi yang berbeda. Ya nggak usah diributin, kalau dia mau sholat lagi ya monggo. Nggak usah disalah-salahin. Kalau kita ya alhamdulillah dengan sudah tidak ada pengganti kecuali ada halangan syar'i yang kemarin kita bahas. Ya, kemarin kan ada kita bahas tuh tentang kenapa kadang ada orang yang setelah sholat Jumat lalu sholat zuhur lagi. Misalnya sholat Jumatnya tidak sah sesuai aturan dan sebagainya. Ya, tapi kalau sholat Jumatnya sudah sesuai aturan syarat dan rukunnya, ya tidak ada alasan untuk sholat zuhur lagi. Tapi kalau si kelompok tadi mengatakan harus sholat zuhur lagi, ya silahkan saja. Kita persilahkan saja. Dalam hidup ini kalau mengikuti perbedaan pendapat gitu ya nggak selesai-selesai. Kita nggak jadi sholat nanti. Ya, itu aja. Ada lagi? Izin Gus, Silakan. untuk jamaah sholat Jumat itu apakah sah atau diperbolehkan di bawah 40 Gus? Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada, saya belum menemukan minimal ya, belum menemukan. Dan memang tidak ada syarat sholat Jumat harus 40 ya. Jadi, syarat sholat Jumat 40 itu baru disyaratkan di masa para imam mazhab ya. Itu jadi di masa Rasulullah itu tidak ada syarat harus 40 orang ya. Jadi kenapa? Karena kalau sholat Jumat 40 orang itu ada, maka untuk orang-orang yang di situ Islamnya nggak sampai 40, lalu sampai mati nggak pernah sholat Jumat lah, gitu kan? Itu. Jadi memang ada mazhab yang mensyaratkan 40. Namun ada mazhab juga yang mensyaratkan hanya 12. Ada juga yang mensyaratkan hanya 4 orang ya. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i ya, ini ada perbedaan pendapat ya, karena ada 3 mazhab yang berbeda tadi ya. Jadi yang mensyaratkan 40 itu kalau nggak salah adalah Syafi'i ya. Kemudian ada sholat Jumat malah harus diselenggarakan di tempat tertentu, nggak boleh kalau di tempat yang lain harus sholat itu. Nah, ada sih memang hadis. Jadi kalau Imam Syafi'i jelas ya, tapi kalau Imam Auza'i menyatakan sholat Jumat dapat dilaksanakan dengan cukup 12 orang. Kemudian ada juga yang mengatakan, dan kalau menurut hadis riwayat Tabrani, orang yang pertama kali ke Madinah dari kaum Muhajirin adalah Mus'ab bin Umair, dan dialah orang yang pertama mendirikan sholat Jumat di situ pada hari Jumat sebelum Nabi Muhammad hijrah waktu itu. Yang mereka hanya 12 orang. Hanya 12 orang. Dan mereka melaksanakan sholat Jumat. Ya. Lalu ada juga dari HR Tabrani, yaitu dia berpendapat dari Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah, 4 orang sudah termasuk imam menyelenggarakan sholat Jumat boleh. Berdasarkan hadis dari riwayat Tabrani, Jumat itu wajib bagi setiap desa yang ada padanya seorang imam walau penduduknya hanya 4 orang. Ya. Jadi yang mensyaratkan 40 orang itu Imam Syafi'i. Sementara Imam Auza'i 12 orang, Imam Abu Hanifah 4 orang. Jelas nih? Jelas? Jelas Gus. Ya, jadi di masa Nabi tidak ada hadis yang harus 40 orang, tidak ada. Itu pendapat para imam, dan kita pun monggo mengikuti yang mana. Kalau saya sih mengikuti sebanyak apapun di situ, cuma 2, 3, 5, 4 orang silakan. Kenapa? Karena kalau sampai nunggu itu, ya kalau ada, ya sama kalau di Alaska sana sendiri hanya 3-4 orang yang muslim, masa nggak sholat Jumat sampai mati, kan nggak mungkin ya. Maka silakan sholat Jumat. Asalkan ada imam, ada khotib, ada makmum, dan ada muadzinnya. Jelas nggih? Saya rasa itu kajian kita. Ada lagi? Monggo. Gus, Ya. saya pernah mendengar kalau sholatnya wanita itu lebih baik di dalam rumah.
Tapi kalau sholat di dalam rumah itu nggak bisa jamaah, lebih baik mana Gus? Ke masjid, ke musola apa di rumah Gus? Selama sampean masih memungkinkan datang ke masjid, saya tetap memakai hadis yang menyatakan Rasulullah tidak membeda-bedakan antara laki perempuan untuk sholat masjid. Tapi kalau sampean tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, entah itu karena khawatir fitnah, entah itu karena sakit, entah itu karena ada Ngapunten Gus, kecil suaranya. pendapat saya, selama sampean itu masih punya alat tempat atau alat untuk datang ke masjid, sampean tidak ada halangan untuk ke masjid. Saya memakai hadis yang Rasulullah memerintahkan kita semua untuk berjamaah, bahkan dengan merangkak sekalipun. Tetapi kalau memang ada halangan syar'i, entah itu karena takut fitnah, entah itu karena jauh, entah itu karena bahaya, entah itu karena tidak ada mahram dan lain sebagainya, maka sampean bisa sholat di rumah, ya. Tarifnya begitu. Tapi kalau sampean misalnya dekat dan itu bisa dijangkau dan tidak ada halangan syar'i, maka saya memilih pendapat yang menyarankan untuk tetap sholat jamaah, dan itu menjadi sholat yang paling afdal. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, karena saya juga harus segera melanjutkan misi. Yuk semangat mencari ridho Allah, ya. Dimanapun, kapanpun, insya Allah ridho Allah itu bisa kita dapatkan selama kita benar-benar berharap wabtaghi mardhatillah, ya, mencari ridho Allah itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya'i minhum al-azim. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qad al-hasidin wal jinni rabbana najina wa lana. Allahumma rafa' darajatana fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Allahumma fahlina babba rahmatika, Allahumma anzil alaina rahmatan wadatan wa jalan taratata. Rabbana amana faktubna ma syahidin, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alhu lana imaman wa nuran.